Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-643. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 642. Kemarin Kinchan bersama yang lainnya datang ke sebuah markas dan dia itu langsung saja memberikan tantangan kepada mereka. Pasalnya tujuannya kemari adalah untuk menantang Su Dongsan. Pada awalnya mereka itu tidaklah begitu berani karena ada Rusing dan Ruri di sisi Kinchan. Namun karena Rusing mengizinkan mereka, maka pria ini pun langsung saja menganggap remehnya. Bahkan baginya, Kinchan itu tidak layak untuk Jiruyu. Kesalahan perkataannya, Kinchan pun sempat memberikan tekanan yang membuat pria ini mengamuk. Ia langsung saja menggunakan teknik andalannya. Namun teknik kebanggaannya itu langsung saja hancur di tangan Kinchan. Setelah mengalahkannya, ada murid lain yang kesal dengan perkataan Kinchan. Ia langsung saja memberikan serangan kepadanya dengan teknik tombak. Namun Kinchan dan mudah menahannya, bahkan di saat pria itu meningkatkan serangan, Kinchan bisa dengan mudah menghindarinya dan juga memberikan serangan balasan. Itu pun mengakibatkan pria ini pingsan. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Apa yang barusan Kinchan lakukan membuat mereka semua terkejut, karena prajurit keluarga Ji dan mudah ia tumbangkan. Begitu pula dengan murid ini yang tidak dapat menerima kekalahannya. Sedangkan Kinchan itu santuy-santuy saja. Bagi Jiruri dan yang lainnya, Kinchan ini terlalu kuat. Ia pun mulai berpikir kalau kemampuan yang dia miliki mampu bersanding dengan Su Dongsan. Tapi Rusing yang memang tidak menyukai Kinchan masih meyakini kalau Su Dongsan jauh lebih kuat. Karena bagaimanapun dia adalah jenius martial emperor 9 langit. Jadi Kinchan pasti bukanlah tandingannya. Sementara itu para murid ini tidak ingin kalah begitu saja. Mereka pun mengeluarkan seluruh kemampuan yang dimiliki untuk bisa menghajar Kinchan secara bersama-sama. Di saat serangan sudah disiapkan, Kinchan yang masih ingin bermain-main bersama mereka akan meladeninya. Serangan pun telah dilakukan di mana Kinchan sama sekali tidaklah menghindar. Karena serangan gabungan itu begitu dahsyat, membuat mereka pun meyakini Kinchan pasti telah meninggoy. Tapi nyatanya Kinchan berhasil menghindari serangan itu dan langsung memberikan serangan balasan kepada pria tersebut. Ia sengaja mementalkannya ke atas agar bisa dirinya tangkap dan dijatuhkan ke bawah dengan kecepatan luar biasa. Alhasil serangan itu seketika saja menumbangkan pria ini. Melihat hal tersebut membuat rekan-rekannya menjadi sangat panik. Karena bagaimanapun Kinchan masihlah belum berhenti. Serangan kembali dirinya lakukan dan berhasil mengalahkan beberapa murid. Sedangkan mereka yang mencoba untuk melawannya langsung saja dibungkam oleh Kinchan. Akibat pertarungan itu hanya tinggal murid ini saja yang bertahan. Ia meminta Kinchan untuk tidak sombong, pasalnya ia tidak akan menyerah dan akan kembali melakukan penyerangan kepadanya. Teknik tombak miliknya kembali digunakan dan tertuju kepada Kinchan. Namun serangannya mampu ditahan oleh harta miliknya. Ini terlalu kuat bahkan mampu mementalkan pria itu. Masih belum berhenti, ia membentuk sebuah formasi serangan yang memanggil tombak besar demi bisa menghancurkan pertahanan miliknya. Sepertinya itu berhasil karena pertahanan Kinchan retak dan membuat ledakan yang begitu besar. Jun sangat panik dengan kondisinya. Sementara itu pria ini meyakini kalau barusan adalah akhir dari hidup Kinchan. Inilah harga yang harus dirinya bayar karena sudah sangat berani menantang tuan mudanya. Sayang sekali dia terlalu percaya diri. Serangan balik telah Kinchan berikan yang membuat pria ini bingung di manakah dia berada. Kinchan pun menunjukkan dirinya sambil memperlihatkan kalau dia itu baik-baik saja. Selain itu, ia juga telah menyiapkan sebuah teknik di mana di saat salju menyentuh pria itu, seketika saja dia dibuat tak berdaya. Ruri menyadari kalau itu merupakan kekuatan wibawa, sebuah teknik yang bisa membuat lawannya tidak dapat bergerak di saat menatapnya. Tidak ingin berlama-lama lagi, Kinchan langsung saja melakukan penyerangan kepadanya, yang tentu membuatnya sangat panik karena bisa saja serangan itu mengancam nyawanya. Namun Kinchan masihlah mengampuninya dan hanya menggunakan satu jarinya saja.
Namun bukan berarti ia akan mengakhiri pertarungan dengan begini saja, karena Qingchen akan mempermalukannya. Pria ini pun dirinya putar-putar dengan kecepatan luar biasa, lalu dia pentalkan dalam jarak yang sangat jauh. Melihat pertarungan barusan tentu saja membuat semua orang terkejut. Bahkan Rusing menganggap ia adalah seekor monster, karena tidak mungkin satu orang bisa mengalahkan banyak orang sekaligus. Qingchen pun mengakhiri seluruh pertarungan dan berhubung masih ada yang sadarkan diri, jadi Qingchen memintanya untuk memberitahu kalau jika Su Dongsheng sudah kembali, maka dia itu harus segera menemui dirinya, sebab akan Qingchen kasih paham. Karena semua urusan di sini sudah selesai, Qingchen pun pergi. Masih di kediaman keluarga Ji, tepatnya kepada seorang tetua. Bawahannya memberitahu kedatangan Tinu yang memberikan tantangan kepada Su Dongsheng untuk bisa memasuki tanah leluhur keluarga Ji. Tetua ini pun pergi ke sebuah tempat. Sementara itu, para tetua dari keluarga Ji sedang pusing-pusingnya karena Tinu telah membuat kekacauan di markas. Selain itu, kekuatannya ternyata tidak kalah hebat. Mereka pun berpikir kalau kali ini keluarga Ji mereka telah menemukan harta karun besar. Selain itu, mereka ini ingin menjadikan Qingchen agar bisa membuat garis keturunan keluarga Ji menjadi lebih kuat. Tapi tetua yang sebelumnya pun datang dan tidaklah setuju, karena bagaimanapun asal-usul dari pria ini tidaklah diketahui. Jadi dia itu tidak akan membiarkannya memasuki tanah leluhur. Ternyata dia adalah tetua dari leluhur Su dan juga kakak dari kepala keluarga Ji. Namun berbeda dengannya, kepala keluarga Ji merasa Qingchen itu layak memasuki tanah leluhur. Dan itu tidaklah membuat mereka dalam masalah. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Qingchen telah kedatangan lawan lagi, yang mana sepertinya ia adalah Su Dongsheng. Baginya, Qingchen telah membuat kesalahan karena malah mencarinya, di mana itu sama saja dengan mengantar nyawanya kepada dirinya. Selain itu ia tahu dia juga mengincar Jiruyu. Namun seharusnya dia berkaca karena pria liar sepertinya tidaklah pantas. Namun Qingchen itu malah tertawa karena Su Dongsheng sama saja mengaku kalau dia adalah seorang katak yang tengah mendapatkan angsa, dan itu pun membuat semua orang tertawa. 是天鹅肉，听说你要。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.